untuk wanita-wanita di seluruh Indonesia yang ingin memiliki suami setia, carilah orang Dayak di Indramayu. Ini tipe-tipe lelaki setia ini. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dari acara kami, yaitu tentang di Ciromata, di mana kita sedang berada di daerah Indramayu di acara untuk mengenal tokoh-tokoh suku Dayak yang ada di Indramayu. Kebetulan kami sedang berada di suku Dayak Bumi Sagandu, Indramayu, dan saya ditemani oleh Mbah Tomat dari suku Dayak tersendiri dengan temani dari tim Ciromata juga. Dan kami disupport juga dengan tim Misteri Ghost Official. Kami sedang ingin mengungkap sejarah-sejarah apa yang telah terjadi di Indramayu tentang suku Dayak tersendiri mungkin ya, Mbak Iwan. Oke, mungkin Mbak Iwan ada untuk disampaikan dulu, untuk memperkenalkan diri sebenarnya. Ya, saya Iwan dari Sahabat Ciromata. Mungkin begini intinya, jadi kita ingin mengetahui sejarah tentang keberadaan suku Dayak di Indramayu. Nah, mungkin itu kurang lebih ya. Tentang kehidupannya, tentang apa saja yang dilakukannya, kegiatannya sehari-hari. Mungkin itu Sahabat Ciromata kurang lebih seperti itu ya. Oke. Jadi banyak keragaman unik yang telah terjadi di daerah Indramayu tersendiri. Dan kebetulan saya alhamdulillah bisa silaturahmi di tempat yang sangat berbahagia ini, mungkin ya Pak Iwan, ditemani oleh Bapak Tomat atau Mbah Tomat. Ya, ini adalah salah satu suku Dayak yang ada, sesepuh suku Dayak yang ada di Indramayu. Yang mungkin sebenarnya Mbah, selamat siang Mbah. Apa kabar Pak? Kabarnya Mbah? Tambah ganteng aja nih Mbah. Gimana Mbah kabarnya hari ini? Masih tetap fit? Masih. Oke, masih tetap fit ya. Ya, jadi mohon maaf kami di sini bukan tidak mengikuti protokol karena memang kita sudah melakukan uji tes untuk COVID tersendiri. Kita sudah dinyatakan negatif semua ya Mbak ya di sini ya. Alhamdulillahnya, mudah-mudahan doakan semoga COVID ini cepat berlalu ya Mbak ya. Waras. Oke, Mbak. Saya ingin nanya tentang sejarah tentang tersendiri dalam yang telah terjadi di suku Dayak Indramayu ini. Apa sih Mbak keunikan beragaman yang ada di suku Dayak Indramayu ini? Apa ya, kita kan pertama ya? Iya, pertama kita bilang waktu SS ya, menamakan kita ucapan sih kang kuasa itu artinya ya Allah ya Allah ya Allah Allah ngelakoni kan. Nah ya hari itu makan pisang. Nah, akhirnya kan orang tua kan pada bulat baik murid tuh berkelahi sampai tekan ke lingkungan wadon sampai tekan petataran apa rusak rumah tangga. Ya, wong tua kan rusak rumah tangga, amun wong rumah tangga kudune sepisan baik. Betul. Ajak kakek. Oke, jadi mungkin sahabat Ciromata dan sahabat Misteri Ghost Official yang telah diceritakan oleh Mbah tersendiri bahwa sejarah itu apa yang keunikan telah terjadi di suku Dayak tersebut yang berada di Indramayu ini, terutamanya banyak orang yang berilmu itu seperti memakan pisang, gedang, mungkin Mbak ya, itu untuk menaikkan ilmunya sendiri, tapi banyak salah diartikan untuk padahal tujuannya itu hanya Allah gitu Mbak ya. Nah itu yang poin utamanya. Terus poin yang keduanya banyak disalahartikan jadi inginnya tuh fighter, mungkin berantem gitu, untuk ilmu kekebalan mungkin tentunya segala macam ada ya. Jadi itu nyebut ya orang terbulat kita mukul ya Allah baik limpang ya. Tapi Mbak, apakah suku Dayak tersendiri kalau ke wanita pun juga ngaruh atau tidak Mbak? Jadi wanita? Iya, kalau ke wanita tergantung wanita ya ambil kita ya dengan tukar karo baturan sing darani dari wong agama itu rukun Islam 5 rukun sekandungan baik tukar baik wong tuane sing diwaris berantem terus iya
Amun bisa kan menganakan rukun ini, dia mah rukun itu rukun tetangga, rukun sekandungan, rukun wong tua, rukun bebaturan, rukun karo meduluran. Jadi maksudnya Mbah tersendiri, maksudnya itu dalam kita bersilaturahmi itu ada beberapa rukun yang harus kita lakukan mungkin ya. Rukun kepada orang tua, ke saudara, teman-teman, mungkin itu Mbah ya. Jadi memang kita harus rukun. Itu biar mungkin lebih ini biar hati kita tentram mungkin Mbah ya. Aja kita ngerti rukun itu aja, mecahannya belum bisa, masih dulu keluar Betul. Jadi kalau misalkan tidak melakukan kerukunan pasti akan menjadi segala sesuatunya cepat emosional mungkin ya Mbak ya. Nah itu kan terjadi. Tapi Mbak ya, keunikan tersendiri yang tadi saya tertarik. Kenapa dari pendepokan Abah tersendiri yang tadi Abah bilang kan ada memakan pisang tersendiri? Atau itu memang diwajibkan atau tidak Mbak makan pisang tersebut? Ya waktu mau kan diwajibkan. Diwajibkan itu pada hari aja gitu Mbak yang diwajibkan makan pisang itu? Ya sehari semalam sih udah. Sehari semalam itu dilakukan 1 tahun sekali atau seumur hidup sekali? Enggak. Awal masuk Waktu SS. Oh kalau ini mah ospek mungkin ya. Oh jadi kekuatannya kan manusia kekuatan melek antara awan karbon itu gitu. Betul. Itu ngatus. Jadi bagian dari ritual dari bela diri tersebut. Oh, jadi bagian kalau misalkan sahabat Juru Mata banyak yang ingin masuk ke dalam pendepokan tersebut, ingin belajar ilmu dengan syaratnya itu kalau bahasa kitanya tengah ospek mungkin ya, atau pelatihannya itu melakukan 1 hari itu hanya memakan 1 biji pisang. Ya. Nah akhirnya kan orang tua aku mau ya dipanggil mana ya, kepolisian ini pada bulat sih ngadakan sakti. Oh, iya dan Pak. Diringkes orang tua itu, tak hilang kabeh. Orang sing akeh murid ya pada kosong. Gitu. Jadi inti poinnya itu banyak yang belajar dengan memakan 1 pisang tersebut hanya untuk melakukan kepuasan tersendiri, hawa nafsu tersendiri manusia, akhirnya disalahgunakan. Nah, dan sehingga pihak kepolisian itu memanggil dari sesepuhnya tersendiri dari pendepokan Dayak tersebut. Akhirnya wong tua kan iya pada kita kisah perjalanan itu salah. Jadi ngajar murid jadi nggak kesombongan. Akhirnya dilakukan jadi dilangakan wong tua. Iya, bagian kita tapai wirid desa bentungi iya. Ya hilang. Orang ini ya Allah ini. Iya. Jadi inti poinnya buat sahabat Juru Mata dan Misteri Gus Official. Jadi isinya ke hari ya Allah mana orang? Isinya kan langka. Yang enggak apa. Yang antara kita golok ya amunisi dijual golok kari berangkai be. Kanggo apa iya. Betul. Oke, jadi lebih detailnya itu buat para penonton setia Juru Mata dan Misteri Gus Official, kebanyakan orang yang bergelut kepada pendepokan Dayak tersebut itu hanya untuk melakukan ilmu kekebalan yang sehingga menyalahkan kepada orang-orang yang dituakan di dalam Dayak tersebut. Padahal para sesepuh atau misalkan orang yang dituakan di Dayak itu tidak pernah mengajarkan hal kejelekan. Nah, jadi sebenarnya itu balik lagi kepada hakikatnya manusianya lagi mungkin Mbak ya. Balik lagi kepada manusia tersendiri, mau dibawa kemana arahnya tersebut, mungkin seperti itu ya Mbak ya. Terus kalau misalkan dia sudah lulus nih Mbak, sudah lulus untuk melakukan masuk ke dalam pendepokan, sudah makan pisang dan dia sudah lulus, apa sih yang keunikan yang diajarkan oleh dulu kan belum ada pendepokan. Oh belum? Belum. Pendepokan itu adanya pada tahun berapa tuh? Tahun 2002 ya. Oh berarti baru lah ya. 2002 sekitar 18-20 tahun. Yang jadi hilang SS ku mengatakan apa Jaka Utama. Nah Jaka Utama masih bukti. Iya, pada bulat bukti sih. Ya, kan dulu sih bukti. Betul. Iya. Jadi inti poinnya itu ada pembuktian sehingga orang-orang mempercayai bahwa adanya budaya tersebut di Indramayu ini. Nah Mbak, kalau misalkan saya agak tertarik tersendiri nih, yang membawa awalnya Dayak ke Indramayu itu siapa Mbak awalnya itu?
Ya awalnya ya wong tua, ya wong temen lah guru Guru ya. Maksudnya memang sudah lama di sini atau memang asli dari Dayak lah ke sini? Asli itu asli wong Dermayu. Asli Dermayu. Pada tahun berapa tuh Bang? Sehingga buminya atau sampai meledaknya ada sampai dibilang sampai di daerah. Awal ya awalnya itu. Tahun 70. Langka guru yang pun betul. Jadi buat sahabat di rumah awalnya adanya suku Dayak hingga terjadi sekarang jadi Padepokan itu pada tahun 1970 mungkin gitu ya Mbak ya. Nah sehingga waktu zaman dulu itu memang masih jarang ya, jarang sekali gitu. Nah waktu SSU ya Dermayu suatu barang eretan kedua kabeh kan wong tua. Ya muka kono nakalnya tuh salah gunakan. Nah, iya. Jadi banyak yang salah gunakan ya. Mohon maaf Pak. Jadi sahabat Juru Mata, SS itu adalah bagian dari apa namanya? Bagian keilmuan atau ilmu bela diri yang dimiliki oleh suku Dayak di Indramayu. SS itu tersebut. Ya. Mungkin sahabat Juru Mata kan mau tahu apa itu SS. Ya. SS itu bukan selfie ya, bukan selfie sama Mbak gitu ya. Itu pencaksilat berbaguna. Oke. Kita Pak orang pada mau belajar di dunia Hongkong ya orang pada saya gimana. Jadi di A Tapi Mbak, saya ada keunikan dari kan tadi Mbak bilang bahwa ada silat serbaguna ya Mbak ya. Nah silat serbaguna itu kan kalau misalkan kita zaman sekarang tuh kalau misalkan contoh kita latihan silat itu kan ada gerakan tersendiri gitu Mbak. Oh kalau dari Dayak itu tersendiri enggak? Sendiri, jebol sendiri. Oh jadi gerakan yang terlahir dari diri kita sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Itu dari mana tuh Pak? Itu jadi keunikan tersendiri ya. Jadi sehingga orang bisa melakukan hal apa ya? Maksudnya mengunci dirinya sendiri dengan keahlian dia sendiri. Sendiri. Jadi kadang ada yang bawa, gerakannya ada yang bawa. Pertanyaan siapa yang membawa? Nggak tahu ya. Tapi memang sangat unik sebenarnya. Nah mungkin kebanyakan orang tuh kan jadi tertariknya karena adanya keunikan tersendiri, akhirnya jadi kuat untuk kebalan dan akhirnya disalahgunakan gitu kan. Yang disalahkan ya yang sesepuhnya atau yang dituakan tersendiri. Ya sesepuhnya padahal sesepuhnya nggak belajar nggak belajar singkat, nggak belajar apa, ya belajar sendiri. Tapi Mbak tadi Mbak menyebutkan tersendiri, Mbak pernah maksudnya Mbak pernah datang dalam kepolisian untuk mendatangi pendepokan tersebut atau perguruan dari Dayak tersebut. Itu kenapa Mbak awal mulanya kenapa bisa berbicara seperti itu polisi? Ya wong tua kan juru ngarep pendepokan masih rumah. Betul. Kan polisi nanti misalnya rebutan wadon misalnya mundak jadi waktu kemong wis ya daripada kita dipanggil kepolisian jadi ya apa orang baik untuk apa pelaku mami jadi berorot jadi sing mulai bis biaya sing pinter langka Betul. mau kena berorot tapi itu Jadi memang keunikan yang terjadi itu memang sangat luar biasa. Tapi memang untuk kedekatan tersendiri dari suku Dayak sendiri atau misalkan dari pendepokan Dayak itu sendiri dengan lingkungan masyarakat itu gimana? Apakah biasa saja atau misalkan ada orang tua menolong ya? Menolong yang ada bawa beras sing polisian apa dibagi-bagi mau menggawain pakaian apa nggak mau harta. Tapi biasanya bahkan kan ada yang menanyakan kayak gini. Biasanya kalau kita melihat suku Dayak itu ada ketakutan tersendiri. Ya ada. Ini mohon maaf ya Mbak, ini banyak. Katanya kan beredar di masyarakat itu ada rumor atau kabar burung bahwa orang Dayak tuh nggak bisa bikin KTP. Apa benar itu Pak? Iya. Kenapa? Kenapa waktu bupati itu digalakan KTP di suku Dayak. Mau itu aku mau iya mau di misalnya mau digalak dulu tapi aja tentang agama. Sampai sekarang iya sampai sekarang Mbak. Terus kalau misalkan
nih sekali lagi gitu Mbak ya, kalau misalkan ada pemilihan atau kayak gimana, memang suku Dayak itu memang jarang untuk mengikuti pemilihan tersebut mungkin. Nah mungkin ini untuk pemerintah nih mungkin bisa diperhatikan ini. Ini sebenarnya kan kita Dan warga suku Dayak yang ada di Indramayu. ya. Kenapa nggak sampai jadi aja kita kan tentang kan ini KTP kan apa ini agamanya kan ada. Betul. Namun kita ini KTP dasarnya ini agama kan kita ngurus sembahyang ngaku agama. oh Aja dakwa aku kita ngurus sembahyang. Apa ngaku agama aku sembahyang. Iya. Jadi itu ya Pak, jadi gara-gara permasalahan apa agamanya dianggap nggak jelas ya. sebenarnya mungkin kalau lebih Ya, mau disepakan kepercayaan. Ya. sebenarnya bukan berarti nggak jelas, mungkin kalau lebih abdolnya tuh kita sebenarnya mempunyai tapi dengan cara yang berbeda mungkin ya Pak ya. Jadi inti poinnya itu kenapa tidak diakui oleh pemerintah, kan kalau pemerintah itu sudah jelas yang adanya Bhinneka Tunggal Ika mungkin ya. Nah tapi dari Mbak tersendiri kita mempunyai keyakinan tersendiri karena belum tentu orang yang mengetahui kita bahwa yang dilakukan kita itu salah. Pasti kan kita pun juga ada mungkin ya Mbak ya. Jadi inti poinnya jangan saling menyalahkan lah Mbak ya. Inti poinnya itu kita kan tetap juga tadi Mbak juga berbicara bahwa dari awal ya Mbak ya, mohon maaf tadi Mbak mengatakan bahwa intinya poinnya kita harus sabar. Menghadapi apa saja kita harus sabar. Itu adalah sebagainya tujuan untuk sesama manusia tersendiri. Ya gitu ya. mau sabar sih repot kan karo iya. Ya tuan rumah Betul. repot yang istri anak. Nah, Hari karo wong mah ya biasa bae lagi urusan akan apa. Negara sing nguruskan bang nguruskan negara orang ketawa apa kan. jadi inti poinnya itu sebenarnya tuh kita itu sebenarnya tuh rasa kasih sayangnya itu pada peduli sangat luar biasa kepada keluarga bahkan sama sesama juga. Tadi Mbak juga mengatakan bahwa kita juga harus silaturahmi, kita juga harus inti poinnya juga harus baik kepada orang tua, harus baik juga kepada saudara, kepada teman-teman. Itu sangat hal luar biasa sekali di rumah saya. Jadi inti poinnya itu sangat luar biasa sekali apa yang dilakukan, walaupun ya kita bukannya ingin mengejasmen atau segala macam, apa yang dilakukan kita belum tentu orang lain itu selalu mengejar kita tuh kejelekan mungkin seperti itu ya Pak ya. Kalau sekarang kita bukan hanya baik kalau kita ya terserang kono tapi itu pajakan Betul. iya masa bodoh dari orang daripada kita mati mobil batu daripada Hmm. Haris, ini mohon maaf. Ya. Bang, mohon potongnya. Jadi untuk saat ini kita kalau balik lagi bicara ke kartu tanda penduduk ya. Nah untuk saat ini tanda pengenal yang dimiliki sama Padepokan atau kaum apa namanya Berubah sendiri dah, gitu. Dayak yang ada di Indramayu ini seperti apa itu tanda pengenalnya tuh? tanda pengenalnya Kita jadi sahabat di rumah ini tanda pengenalnya ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini mohon maaf Pak, ada satu lagi unik nih. ya. Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Iki namanya apa nih Pak? Iki namanya apa? ini Ringgadi Jadi Itu dari gading sama apa? kampung lagi Oh bambu. nah ini yang ini apa Pak? ya mau dikadang-kadang kan Jadi gini mungkin Pak Iwan, saya ingin pas agak tertarik nih, mohon maaf nih saya agak tertarik. Mbak kalau boleh tahu kan kalau misalkan kita punya KTP, misalkan kan ditanya, oh ini jelas bla 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 segala macamnya Mbak ya. Nah saya ingin tahu, oh ini artinya itu apa Mbak? artinya Ya misalkan contoh nih gading ini yang putih ini. nah ya kan kita kan hari masih yang melek kan busi jalan gua apa kan mibir orang ini apa sih iya itu mirip itu lah Oh, ya kalau yang hitam ini, sama kalau yang ini Mbak agak tertarik, ini beda mungkin dari yang lain nih. Kalau yang ini kan seperti oke lah. Nah kalau ini ada simbol ya, tersendiri. simbol kan kita kan contohnya kita Ini simbol. sugih meladunya kan anggere wis digawakin. Bahkan ditembak mempan anggere sing digawakin. Bahkan dari tentara kan ya anggere sing digawakin. Iya. Nah ini sahabat di rumah jadi tanda pengenal mereka tuh ini seperti ini. Beda sama kita. Ini unik kan, unik ya. Tapi ada dari Mbak yang tadi barusan menyebutkan, ya mungkin mohon maaf ya Mbak menyebutkan bahwa ini adalah simbol
lagi nenek kita akan seperti mempunyai tubuh tersendiri. Hari ini salah satu mau pirang-pirang warna. Mengenal sendiri ya. Nah, Mbak, unikan lagi nih Mbak ya. Nih aku lebih ingin tertarik lagi nih Mbak. Kan banyak unsur-unsur yang mengatakan bahwa kalau misalkan kita nggak punya KTP, coba dikatakan orang teroris Mbak ya. Benar Mbak ya? Kalau misalkan kita nggak punya penunjuk, selalu dienak. Jadi kalau suku Dayak ini mempunyai simbol tersendiri. Jadi jangan selalu diartikan. Kan orang-orang selalu mengatakan, gue takut nih, gitu kan kasarnya gitu Mbak. Nah, jadi apa nih Mbak Ya pesan kita moral yang harus kita sampaikan? orang-orang aja sombong. Kita ya nimbogo. Ya pendatur pada nimbogo. Master. Masker. Yang udah mau orang gawa ya kudu sih gawa master. Apa ada mudu? Iya. Ini ya tuh salaman tanggung tangan. Jadi Oke, ini sangat. yang kayak mereka kan polisi Derma Jakarta itu pada baru kabeh. Waktu ada sama presidennya Gus Dur. kan demo sekarang Tenggerang ya kuda nanti Tenggerang di dalam kode gelapas bembu orang untuk cari bayar. Memang keunikan tersendiri ya, mungkin mengenang juga belum dari Gus Dur presiden kita ya Mbak ya. Ini saya banyak sekali keunikan yang saya agak tertarik juga gitu ya tentang mengenal suku Dayak itu, yang dikatakan orang bahwa suku Dayak itu A, B, C, D, E, padahal sebenarnya apa yang disampaikan oleh sesepuh kita atau misalkan orang yang dituakan mungkin ya dari suku Dayak itu sendiri, dan kita itu tidak pernah mengajarkan hal kejelekan. Sebenarnya itu balik lagi ke dalam orang yang ingin belajarnya mungkin Mbak ya. Kalau kita mau mengajarkan hal yang baik tapi suka disalahartikan gitu. Nah Mbak, tadi kan Mbak pernah berbicara ini dari awal, keunikan tersendiri itu kan ada yang kata Mbak belajar hingga 3 tahun. Untuk keunikan itu gimana tuh Mbak? Yang makan nasi, makan tepung ya Mbak ya? Tepung 3 tahun itu nggak makan nasi. Ya aduh 3 tahun ya makan jangan sayur Jadi itu makannya tepung sama apa Mbak? tepung begini. Oh nggak boleh ada tepung nasinya? Jadi sahabat juru mata dengan Misteri Ghost Official bahwa yang dilakukan untuk berilmu ternyata nggak mudah. Yang kita bayangkan tuh kalau kita aja, kalau misalkan kita sebagai kita mungkin lewatnya makan 3 hari aja nggak nemu makan tuh bagaikan aduh perut lapar, tapi luar biasa sekali ya. Dan mereka dikasih kesehatan yang sangat luar biasa. 3 tahun hanya memakan tepung saja, tidak dengan lauk-lauknya mungkin ya. Sampai sekarang kita nggak tahu. Jadi sekarang tepung gitu kan. Jadi itu dilakukan selama 3 tahun. Tapi kalau setelah lewat 3 tahun, mereka bebas untuk melakukan apa aja atau masih ada pantangan? Nggak ada. Tetap harus tepung. Harus ya ngulik kita kan kepengen ngulik terus ngulik. Nah, akhirnya kan mangan jangan sayuran. Ya apa potong air oyong kecap itu truk nggak pakai garam nggak pakai meci. Hanya makan sayuran kok. Ya memang apa yang dilakukan oleh dokter sendiri sebenarnya kalau kita balik lagi ke dalam sejarah leluhur kita itu memang sebenarnya makanan sehat itu seperti itu sebenarnya gitu kan. Kalau zaman dulu kan sayur nggak ada kayak gini. Kalau sekarang kan Mbak makanannya kalau kita yang di sini gorengan gitu Mbak ya, orang kan pizza Mbak, wah makannya kolesterol tinggi gitu. Kita kan melayani orang tua. Karena kokon itu kungkung tidurnya di air 4 bulan. Tapi Mbak saya mau tanya, selama Mbak mengikuti dalam suku Dayak tersebut yang menjadi keunikan saya tanya, pernah nggak Mbak makan enak 1 kali aja? Yang menurut Mbak itu makan enak yang terunik itu pernah makan enak apa 1 kali gitu dalam apa memang itu yang dilakukan? Makan enak itu ya orang anak iwake makan enak. Palingan itu tekan sambal gerus-gerus gitu. Oh, yang penting ada sambalnya ya. Ini mohon maaf lah, satu lagi nih kita penasaran ini ya. Pak Tomat dari tadi kan bilang wong tua ya. Nah, orang yang dituakan sama Pak Tomat sendiri atau yang menjadi apa namanya panutan Pak Tomat siapa yang dari? Ya orang tua itu guru saya. Mungkin guru saya enggak belajar ilmu.
belajarnya sabar. Jenengannya siapa? Pak Tahmat. Pak Tahmat. Pak Tahmat. Pak Tahmat. Jadi orang tua yang yang disepuhkan yang menjadi panutan Pak Tomat ini adalah Pak Tahmat. Nah, tapi luar biasa sekali Mbak ya. Pak Tahmat ini tidak pernah mempunyai ilmu, hanya mempunyai ilmu kesabaran, tapi bisa mengajarkan ribuan orang atau sampai ratusan puluhan orang gitu ya. Luar biasa sekali Mbak. Terutama ajemani karo batur digebukin anak rabi kemudian. Jadi dipukulin anak istri juga orang tua diam aja gitu, nggak ngelawan sama sekali karena sabarnya itu ya. Mbak boleh nggak? Ini mohon maaf nih Mbak, karena kita di acara Juru Mata dan Misteri Ghost Official nih Mbak, mohon maaf nih. Pernah nggak sih Mbak ada kejadian unik yang di luar nalar kita, ya misalkan spiritual yang benar-benar membuat orang tidak tahu yang ini tersendiri itu pernah ada gangguan seperti apa Mbak? Di saat melakukan ritual tersebut? Pernah pengalaman ininya Pak, pengalaman spiritualnya ya. Tadi ya langka sih. Langka ya, jarang ya. Jadi yang berburu lah gitu misalnya. Perburuan saja ya yo. Anak muda itu. Nah. Wah. Yang papanya tomat dipanggil nih yo. Kenapa? Kita kondisi mau kesurupan yang apa? Ada nakon kita. Kan sengaja mah dukun sih. Sebelum jalan gua kaya duit gua apa? Kita dukun. Kita beli percaya kalau anak-anak. Iya. Jadi maksudnya Mbak itu bukan dalam arti gitu, masa setan bisa tahu uang gitu ya kayak katanya setan minta kekayaan atau segala macam. Setan sebenarnya betul mungkin maksudnya ke sana gitu kayak itu yang menjadi satu menarik gitu ya. Tapi kalau misalkan dari mungkin mohon maaf sekali lagi ya, dari Mbak sendiri pernah nggak berkomunikasi dengan yang bukan selain manusia itu sendiri gitu? Nah, jadi enak kan mau takun kan suwung ya, amang kesurupan ya. Ya. Kita kan ini kesurupan takun mau. Ada takun kita mau. Kon gawe-gawe cara-cara gawe-gawe kan. Kan dulu sing akeh kan kayak kon gitu. Jadi kesurupan itu bukan karena kerjaan karena sendirinya. Oh, jadi kebanyakan orang yang selalu kerasukan dulu sebenarnya bukan ada unsur dari Mbak sendiri gitu ya. Tapi Mbak pernah nggak Mbak misalkan, ini mohon maaf nih Mbak ya gitu, Mbak misalkan pernah berkomunikasi dengan roh astral yang tidak terlihat gitu, kan komunikasi face-to-face ini pernah nggak Mbak ngobrol gitu? Nggak pernah ya? Secara batinnya nggak ada? Jadi urusan kita amun setan yang kita ada ganggu kita. Iya, amun manusia senda bagen karena kan ilmu tinggi orang kita kur kita. Iya. Cukup luar biasa sekali ya. Iya, bagen gusakin ya saya tak kokobakan ya kan. Iya, ya kita. Iya. Jadi mungkin dari mohon maaf sekali lagi ya, jadi mungkin dari dari Padepokan Datar sendiri sebenarnya tidak pernah mengikuti apa urusan orang lain. Misalkan ada orang yang bisa kayak gini ya itu urusannya mereka. Yang terpenting kita mempunyai ya ajaran diri kita sendiri gitu. Malah ya kesyukuran lah kita ngomong ya. Kesyukuran kamu dukun apa bisa waras apa kesyukuran. Iya. Jadi inti poinnya buat sahabat Juru Mata dan Misteri Ghost Official, kebanyakan orang itu menganggapkan bahwa suku Dayak itu ditakuti mungkin ya Mbak ya, kasarnya gitu kebanyakan. Padahal itu sangat mulia sekali, bisa membantu orang dengan keilmuannya tersendiri. Iya kan pada umumnya kan tukang santet apa dari budak orang. Dari budak itu santet kan seribu ya. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong tentang santet, saya agak tertarik juga nih Mbak. Pernah nggak Mbak mengobati orang yang kena santet? Ya pernah iya. Kita kan izinnya kan kita lihat Magapura karo nganu sing nyantet siapa iya ton. Ada etikanya juga mungkin ya. Iya. Namun kita diterjang bae kan salah kita. Iya. Kan sing gawe orang. Ya makanya kita nih iya. Rasakan apa cara vertikal. Apa jaring kanannya kemana? Ya wes nih. Oli ya.
Orang ya rolling anak kita beli masa tuh. Urusan nikahan. Tapi Mbak, kalau misalkan, mohon maaf lagi nih sekali lagi nih Mbak, jadi kan biasanya orang itu kalau misalkan ada kena santet nih Mbak ya, kan biasanya kalau misalkan orang yang tidak dapat itu suka kembali, misalnya suka nyerang kepada orang yang mau mengobati biasanya. Pernah itu Mbak? Karena apa, orang permisi karo sungguh santet. Jadi karungnya karo itu. Ya iya. Tapi sebenarnya kalau komisi dulu tidak akan terjadi seperti itu Mbak. Namun kok kan sudah kan kita kan menjual rasa. Saya nanti ya kan itu ya tapi namun kita dikali kemana mah ya kira kan bukan itu. Oh, jadi buat sahabat di rumah kebanyakan orang itu suka penyerangan, kebanyakan kayak gitu ya. Sebenarnya kita itu sebenarnya ada etika dan etikanya juga gitu Mbak ya. Jadi apa yang harus kita dilakukan memang benar apa yang kita dilakukan Mbak, yang intinya kita harus sabar dan harus menghormati kepada siapapun gitu ya Mbak ya. Hormati orang yang tua, hormati sesama istri kalau udah punya istri dan anak untuk membahagiakan anak ini. Jadi jauh dari sifat arogansi ya kan. Benar sekali gitu Kang Iwan. Jadi memang kebanyakan jelek tuh. Suku Daya sebenarnya kan manusia itu ya ya artinya kan dia mau amun berada ya amun kita tinggal menguatkan di Solo 10 tahun kalau rumah tangga barang pada umumnya manusia cuma ditinggal mati iya masih urip kepada merayakan apa ya. Nah ini unik juga Pak, itu Kang Haris unik ini. Jadi beliau ini hanya memiliki satu istri itu. Walaupun udah sampai 10 tahun ditinggal istri, nggak rabian lagi, nggak nikah lagi, apa ya? Setia, ini berarti tiba-tiba mampu gede. Nah untuk wanita-wanita di seluruh Indonesia yang ingin memiliki suami setia, carilah orang Dayak di Indramayu. Ini tipe-tipe lelaki setia ini. Luar biasa sekali, kesetiaan memang diuji. Benar yang tadi kata Mbak bilang bahwa sebenarnya kita ini belajar ilmu Dayak itu sendiri itu hanya untuk membahagiakan istri, membahagiakan anak, keluarga dan sahabat itu, dan bisa menolong kepada orang yang membutuhkan ya Mbak ya. Ini yang harus dicontoh pada sahabat Juru Mata dan Misteri Ghost Official. Jadi kebanyakan orang-orang tuh sudah gini nggak setia. Buktinya 10 tahun tinggal istri masih tetap nggak nikah lagi. Kurang tampan apa coba Mak? Saya aja terkagum-kagum gitu Pak. Ini sangat luar biasa sekali. Baik, itu rahasianya apa Pak? Mungkin tips nih buat orang-orang yang sudah menikah biar dia tetap setia itu kayak gimana coba? Itu tips yang sangat luar biasa tuh Pak. Tipsnya apa tuh Mbak? Tips-tipsnya biar kita setia kepada istri kita yang udah menikah. Kalau saya belum menikah sih Mbak, yang maksudnya orang yang sudah menikah lah Mas. Seperti Kang Iwan. Kan enggak. Wong wadon ayu pirang udan kekuatannya itu kan udah. Jelemane kekuatannya ayu Pak. Iya. Ini Mbak, kunci-kunci salah-salahnya buat para pria hidung belang di luar sana. Sampai kita pikirannya orang. Kalau pikirannya masih marah-marah nafsu mah yang bagus. Jadi intinya jangan umbar gitu ya, jangan mengikuti hawa nafsu gitu. Berang bulan berang tahun orang. Ini luar biasa sekali dan memang keunikan sendiri Pak. Terima kasih banyak Mbak atas waktunya, sudah meluangkan waktu kepada tim Juru Mata dan kepada Misteri Ghost Official yang sudah bisa berbincang-bincang. Sangat luar biasa sekali, banyak ilmu yang kita pelajari buat sahabat Juru Mata. Jadi poin yang pertama yang kita harus ambil hikmahnya dari perbincangan ini adalah kunci dari poin dari suku Dayak tersendiri yang ada di negeri itu adalah kunci dengan kesabaran. Nah itu memang sangat harus kita lakukan kepada siapapun. Sabar itu sangat luar biasa. Kunci ilmu dalam hidup itu memang sabar. Yang poin yang keduanya adalah kita harus banyak melakukan silaturahmi kepada siapapun. Yang tadi katanya ada suku Dayak yang disebut silaturahmi. Karena silaturahmi itu tidak akan untuk tidak akan memotong rezeki, malah akan menambah rezeki mungkin ya Mbak ya. Kita bisa ketemu, bisa ngobrol, ini mungkin karena ada sesuatu, mungkin udah jalannya kita bisa ngobrol kayak gini. Saya banyak terima kasih Mbak gitu. Semoga ini banyak pelajaran juga kepada laki-laki yang tetap setia.
tetap selalu bisa belajar dari Mbah. Dan buat juru mata dan kepada Misterius Official, jangan selalu untuk beranggapan kepada Dayak itu jelek, dan jangan lupa tetap subscribe, nah tekan loncengnya dan like dan di share karena itu gratis. Karena itu akan membantu konten-konten kami selanjutnya. Jadi kalau misalkan ada kritik dan saran, Anda bisa komen, atau mungkin kita ingin membicarain gerbek, kalau bahasa gaulnya kan itu gerbek, gerbek rumah. Nah kalau kita itu ingin mengungkap sejarah-sejarah yang sangat luar biasa, itu menjadi ilmu pelajaran buat kita yang masih muda nih Pak ya, yang masih muda. Dan itu akan menjadi pelajaran yang sangat indah nanti ke depannya. Sekali lagi terima kasih. Saya Aris Setiawan dan ditemani oleh Iwan dan Mbak Tomat. Saya undur diri dan selalu saksikan terus channel Juru Mata di episode berikutnya.